Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ferawati Desra yang akan mengajar matematika peminatan di kelas 11 MIPA nanti. Nah, Ananda di kelas 11 MIPA, materi kita yang pertama nanti itu adalah materi trigonometri lanjutan. Sebelumnya Ananda sudah pernah mempelajari materi trigonometri pada matematika wajib di kelas 10. Kita review dulu materi kelas 10, baru kita lanjut nanti ke materi kelas 11 MIPA. Materi di kelas 10 yang perlu Ananda ingat adalah materi perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jika ada segitiga siku-siku, segitiga ABC, maka ini ada sudut alfa. Nah, sisi di depan sudut itu kita beri nama sisi depan. Ibu lambangkan dengan A kecil, sisi A. Kemudian ini kita sebut dengan sisi samping, sisi B. Kemudian yang miring ini kita sebut dengan sisi miring atau sisi C. Nah, perbandingan pada segitiga siku-siku ini yang kita sudah pelajari, yang pertama ada sin alfa. Sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan berbanding dengan sisi miring atau A per C. Jadi sin itu adalah perbandingan sisi depan berbanding dengan sisi miring. Kemudian ada cos alfa. Cos alfa itu samping per miring, perbandingan sisi samping berbanding dengan sisi miring. Kemudian ada perbandingan yang ketiga adalah tangen alfa. Tangen itu adalah perbandingan sisi depan berbanding dengan sisi samping, depan berbanding samping, desa. Itu sama dengan A per B. Nah, perluasan dari perbandingan tersebut, yang pertama ada kotangen lagi. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Ketika nilai tangennya A per B, maka nilai kotangennya kita balik saja nak, menjadi B per A. Kemudian sekan itu adalah 1 per cos alfa atau kebalikan dari cos. Ketika cosnya B per C, maka sekannya menjadi C per B. Kemudian yang ketiga, kosekan alfa. Kosekan itu adalah 1 per sin alfa. Nah, ini sama dengan C per A. Jadi kebalikan dari ini. Jadi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang perlu kita ingat itu ada 6. Sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, ini ada beberapa contoh materi yang Ibu berikan. Silahkan Ananda ulang-ulang kembali materi tersebut. Itu tentang perbandingan trigonometri. Kemudian sudut-sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu nanti ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri sudut 0 derajat. Ananda bisa lihat saja nanti datangnya dari mana, ulang lagi mempelajarinya. Kemudian ini sudut 45, sudut 30, Ananda ulang lagi untuk mempelajarinya. 60. Nah, ini tabel perbandingan trigonometri untuk sin, cos, dan tangen. Ini wajib Ananda hafalkan. Kenapa? Karena banyak kita gunakan nanti untuk perbandingan trigonometri di kelas 11. Sin 0 itu nilainya 0. Sin dari sin 30 derajat setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3 dan sin 90 derajat 1. Kemudian cos 0 derajat 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90. Nah, ini Ananda ulang lagi, hafalkan. Tangen 0 derajat 0, tangen 30 sepertiga akar 3, tangen 45 1, tangen 60 akar 3, dan tangen 90 itu nilainya tidak terdefinisi. Ini harus Ananda hafalkan.
Kemudian kita lanjut ke materi rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ada perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama. Sudut di kuadran pertama itu nilai sinnya selalu positif, cosnya positif, tangennya positif. Begitu juga dengan kebalikannya. Tangen ini kebalikannya kotangen, maka nilai kotangen di kuadran pertama juga akan bernilai positif. Kebalikan kosekan cos itu adalah sekan, nilainya juga positif. Kemudian kebalikan dari sin ini kosekan, maka nilai kosekannya juga positif. Ini ada rumusnya, sin alfa itu sama dengan cos 90 kurang alfa. Cos alfa nilainya sama dengan sin 90 kurang alfa. Tangen alfa sama dengan kotangen 90 kurang alfa. Itu Ananda ulang lagi. Kemudian perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua. Kuadran kedua itu terletaknya di sini. Sudutnya di antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Cosnya bernilai negatif, tangennya bernilai negatif. Nah, ini ada contohnya. Sin 150 itu nilainya sama dengan sin 180 dikurang 30. Maka karena sin di kuadran kedua bernilai positif, sin 30 nilainya sama dengan setengah. Tangen 135 itu sama dengan tangen 140 kurang 45. Karena tangen di kuadran kedua bernilai negatif, maka nilainya sama dengan negatif tangen 45. 45 itu kita dapatkan dari sini, maka nilainya sama dengan min 1. Kemudian perbandingan trigonometri di kuadran ketiga. Di kuadran yang ketiga itu nilai tangennya positif, sedangkan nilai sin dan cosnya bernilai negatif. Besar sudut di kuadran ketiga itu di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Ini cos 225. Ini sudut yang terletak di kuadran ketiga. Cos 225 itu sama dengan cos 180 ditambah 45. Karena cos di kuadran ketiga bernilai negatif, maka nilainya sama dengan negatif cos 45. Cos 45 nilainya setengah akar 2, maka nilai cos 225 itu sama dengan min setengah akar 2. Kemudian ada sudut di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu besar sudutnya di antara 270 sampai 360 derajat. Ini rumusnya sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Sin di kuadran keempat bernilai negatif, cos positif, tangen negatif. Ini ada contohnya juga, Ananda bisa lihat. Kemudian ini kesimpulannya. Di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan semuanya bernilai positif. Di kuadran kedua yang bernilai positif cuma sin dan kebalikannya. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan. Sedangkan cosnya nanti bernilai negatif, tangennya bernilai negatif, kotangennya negatif, sekannya negatif. Di kuadran yang ketiga itu yang positif adalah nilai tangen dan kebalikan dari tangen, tangen dan kotangen. Di kuadran keempat yang positif adalah nilai cos dan kebalikannya sekan. Nah, itu rangkuman untuk sudut berelasi. Ananda nanti bisa ulang-ulang kembali. Kemudian ini untuk perbandingan sudut yang lebih dari 360 derajat. Kemudian untuk materi di kelas 10 juga Ananda mempelajari tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya sama dengan 1. 1 ditambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa.
Kemudian tangen itu sama dengan sin alfa per cos alfa, berarti kotangennya kebalikannya, cos alfa per sin alfa. Kosekan 1 per sin alfa, sekan 1 per cos alfa, kotangen 1 per tangen alfa. Kemudian di kelas 10 Ananda juga mempelajari tentang grafik fungsi sinus. Ini untuk periode 360 derajat. Pi ini 1 pi itu sama dengan 180 derajat, berarti 2 pi 360 derajat. Ini nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, berarti nilai tertingginya 1, nilai terendahnya min 1. Ini untuk grafik sinus. Kemudian ada grafik kosinus. Grafik kosinus seperti ini. Nah, kemudian ada grafik tangen. Nah, Ibu berharap nanti semua materi di kelas 10 ini Ananda sudah kuasai dan akan Ibu bagikan filenya kepada Ananda. Silahkan diulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.